Di era perang serba modern dengan menggunakan drone dan pesawat jet tempur, tentunya adalah merupakan salah satu unsur kekuatan tempur yang paling berpengaruh ketika terjadi pertempuran terhadap suatu negara. Hal tersebut terlihat jelas ketika pertempuran yang terjadi antara Rusia dan Ukraina pada 24 Februari 2022 dan perang Israel dengan Hamas pada 7 Oktober 2023. Selain itu, sejak di era Perang Dunia I sampai saat ini, melancarkan serangan dengan menggunakan pesawat nirawak dan pesawat jet tempur yang dapat membombardir wilayah-wilayah vital pangkalan militer musuh lebih efektif ketimbang melancarkan serangan darat. Tidak hanya itu, sebab serangan-serangan beberapa negara di dunia yang sedang berkonflik juga lebih kerap menggunakan armada tempur udara sebagai serangan strategis dan paling mematikan. Berkaca dari peristiwa tersebut, maka memperkuat kemampuan armada tempur udara Indonesia tentunya merupakan salah satu kebutuhan esensial demi untuk menjaga dan mempertahankan wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun jika kita membahas kekuatan armada tempur Indonesia, tentunya merupakan suatu kebanggaan tersendiri, sebab Angkatan Udara Indonesia saat ini telah menempati posisi di urutan kedua di kawasan Asia Tenggara, setelah armada tempur udara Thailand yang berada di urutan pertama, kemudian disusul Myanmar dan Vietnam, di mana armada tempur udara Thailand diperkuat sebanyak 493 unit alutsista tempur udara, dan Indonesia diperkuat sebanyak 459 unit armada tempur udara yang meliputi pesawat jet tempur, pesawat latih, helikopter, dan pesawat militer. Namun walau Indonesia saat ini berada di posisi kedua untuk armada tempur udaranya di kawasan Asia Tenggara, tetapi tidak menuntut kemungkinan beberapa tahun ke depan Indonesia akan menempati urutan pertama dengan kekuatan armada tempur udara terkuat di Asia Tenggara. Mengingat Indonesia akan diperkuat sebanyak 42 unit pesawat jet tempur Dassault Rafale besutan Prancis dan 24 unit pesawat tempur F-15EX besutan Amerika Serikat. Selain itu, satu hal yang perlu kita ketahui, jika pesawat tempur andalan TNI Angkatan Udara memiliki beberapa spesifikasi yang membuat musuh berpikir dua kali untuk menyerang Indonesia, sebab telah dibekali teknologi dan sistem persenjataan dengan daya gempur luar biasa. Sementara di sisi lain, jika kita melihat kekuatan militer Indonesia secara keseluruhan di dunia, berdasarkan data situs resmi Global Firepower tahun 2025, yang merupakan salah satu acuan kekuatan militer suatu negara di dunia. Saat ini, kekuatan militer Indonesia secara keseluruhan berada di urutan ke-13 di dunia dari 145 negara militer yang terdaftar di tahun 2025. Sementara itu, jika kita melihat perbandingan kekuatan armada tempur udara Indonesia di dunia, Indonesia menempati urutan ke-26 dengan dilengkapi sebanyak 459 unit kekuatan armada tempur udara. Sementara itu, di sisi lain, jika kita membahas kekuatan armada tempur udara Indonesia berdasarkan ranking militer Global Firepower tahun 2025, mereka hanya melacak kekuatan total angkatan udara yang meliputi jenis pesawat sayap tetap dan sayap putar seperti helikopter yang diperhitungkan dari semua cabang penerbangan, angkatan udara, angkatan darat, angkatan laut, dan marinir. Sementara adapun jenis pesawat yang diperhitungkan yaitu meliputi pesawat tempur multiperan dan pencegat, pesawat latih dasar atau pesawat latih canggih, pesawat angkut sayap tetap dan helikopter, pesawat pengebom dan penyerang darat khusus, serta platform misi khusus lainnya. Armada pesawat militer matra udara yang memperkuat alutsista kedirgantaraan Angkatan Udara Indonesia menurut data media Global Firepower tahunan di tahun 2025. Indonesia telah diperkuat sebanyak 459 total armada pesawat militer yang meliputi 41 unit pesawat pencegat,
34 unit pesawat serang, 70 unit pesawat transportasi sayap tetap, 112 unit pesawat latih, 17 unit pesawat misi khusus, 1 unit armada tanker, 214 unit helikopter, dan 15 unit helikopter serang seperti helikopter Bell 412, helikopter Apache AH-64, dan Mi-35 yang saat ini menjaga wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut sumber data media Global Firepower tahun 2025, adapun ke-41 unit armada pesawat jet tempur pencegat yang dimaksud termasuk pesawat jet tempur F-16 Fighting Falcon, pesawat jet tempur Sukhoi Su-27 dan pesawat jet tempur Sukhoi Su-30, serta beberapa alutsista jet tempur lainnya yang merupakan salah satu pesawat jet tempur dengan misi melakukan pencegatan ataupun penyerangan. Dengan keberadaan pesawat jet tempur TNI Angkatan Udara ini, tentunya sangat dibutuhkan jika terjadi pertempuran di wilayah kedaulatan NKRI dari pesawat tempur asing yang ingin melakukan penyusupan ataupun penyerangan terhadap wilayah vital seperti pangkalan militer atau wilayah strategis lainnya. Namun selain pesawat jet tempur pencegat, TNI Angkatan Udara Indonesia juga telah diperkuat dengan pesawat jet tempur dengan misi serang khusus. Misalkan saja seperti pesawat jet tempur T-50 Golden Eagle, pesawat jet tempur Sukhoi Su-27 dan Sukhoi Su-30 yang merupakan pesawat jet tempur multiperan milik TNI Angkatan Udara Indonesia. Namun satu hal yang perlu kita ketahui, jika kekuatan alutsista armada tempur udara Indonesia yang masuk daftar ranking kekuatan militer Global Firepower tahun 2025 ini tentunya bisa saja belum termasuk dari keseluruhan armada tempur udara milik TNI Angkatan Udara Indonesia. Sebab seperti yang kita ketahui, bahwa sistem pertahanan suatu negara tidak dapat dipublikasikan secara keseluruhan dan seharusnya bersifat rahasia agar tidak mudah didikte oleh negara-negara lain. Selain itu, walaupun saat ini posisi kekuatan armada tempur udara Indonesia yang hanya menempati posisi urutan kedua di kawasan Asia Tenggara, namun Indonesia tidak dapat dianggap remeh, sebab Indonesia adalah merupakan salah satu negara maju karena telah mampu memproduksi sendiri beberapa jenis alutsista tempur untuk TNI dari ketiga matra. Dengan kemampuan industri pertahanan Indonesia untuk memproduksi berbagai jenis alutsista tempur, tentunya menjadi nilai plus bagi Indonesia. Sebab beberapa alutsista militer tertentu dapat diproduksi untuk memenuhi kebutuhan militer Indonesia tanpa harus bergantung dengan alutsista ataupun intervensi asing. Misalkan saja untuk memenuhi unsur tempur dari TNI Angkatan Darat, kini Indonesia sudah mampu memproduksi alutsista kendaraan tempur lapis baja dan hingga tank tempur dengan kemampuan serta teknologi sistem persenjataan yang canggih. Selain itu, Indonesia juga sudah mampu membuat sendiri berbagai jenis kapal perang. Misalkan seperti kapal cepat rudal, kapal LPD, kapal korvet, kapal frigat, dan hingga kapal selam. Sementara untuk memenuhi kebutuhan alutsista matra udara, industri kedirgantaraan Indonesia sudah mampu membuat pesawat angkut militer, pesawat patroli maritim canggih seperti CN-235, 220 MPA, dan hingga helikopter angkut dan serbu. Berdasarkan hal tersebut, maka tidak heran jika Indonesia merupakan salah satu negara yang diperhitungkan di dunia militer. Sebab dari kebutuhan sistem pertahanan, kini Indonesia sudah mampu mandiri atau memproduksi sendiri alutsista militer TNI dari ketiga matra, yang tentu saja berbeda dari beberapa negara di kawasan Asia Tenggara, di mana untuk memenuhi kebutuhan militernya, mereka masih harus bergantung dengan negara produksi luar negeri.